Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ariska, MPM 23 11 10 30 175. Saya akan menjawab soal ujian bioper. Soal yang pertama, kaitan antara kajian terkait informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot dengan kebijakan konservasi perikanan. Jawabannya, kajian terkait informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot pada biota perairan sangat penting dalam kebijakan konversi perikanan. Informasi selang kelas atau ukuran kelas merujuk pada distribusi ukuran atau usia individu dalam populasi suatu spesies ikan, yang dapat menggambarkan tahap kehidupan dan status reproduksi spesies tersebut. Hubungan panjang bobot menggambarkan seberapa besar berat ikan berkaitan dengan panjangnya, yang sering digunakan untuk menilai kesehatan tubuh dan potensi reproduksi. Kaitan dengan kebijakan konversi perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ukuran tangkapan minimal berdasarkan panjang atau berat ikan, yang penting untuk memastikan ikan memiliki keseimbangan untuk berkembang biak sebelum ditangkap. Yang kedua, menentukan batas waktu musim tangkap untuk melindungi spesies ikan pada fase reproduksi. Ketiga, mengidentifikasi spesies yang rentang atau terancam punah berdasarkan ukuran atau berat, yang kemudian dapat menjadi dasar atau menerapkan regulasi konversi lebih lanjut. Dengan informasi ini, pengelola perikanan dapat mengajukan jumlah tangkapan yang berkelanjutan, serta mengurangi penangkapan ikan muda yang belum sempat berkembang biak, menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Soal nomor 2. Implikasikan dari nilai faktor kondisi yang rendah dan tinggi pada biota perairan. Faktor kondisi adalah rasio antara berat tubuh ikan terhadap panjang tubuhnya, yang mencerminkan keadaan kesehatan dan nutrisi ikan. Nilai faktor kondisi yang rendah atau tinggi memiliki implikasikan yang berbeda pada biota perairan. Faktor kondisi rendah, yang pertama itu menunjukkan bahwa ikan mungkin mengalami stres lingkungan, kekurangan makan, atau gangguan reproduksi. Yang kedua, ikan dengan faktor kondisi rendah biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan kematian, serta dapat memiliki tingkat reproduksi yang rendah, yang mengurangi keberlangsungan hidup populasi. Ketiga, pada ekosistem perairan, ini dapat mengidentifikasikan kualitas lingkungan yang buruk, seperti pencemaran atau penurunan ketersediaan sumber daya makanan. Yang kedua, faktor kondisi tinggi. 1. Menunjukkan bahwa ikan dalam keadaan sehat, dengan akses yang cukup terhadap makanan dan dalam kondisi lingkungan yang baik. Kedua, ikan dengan faktor kondisi tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak dan memperkuat populasi mereka. Yang ketiga, di sisi ekosistem, faktor kondisi yang tinggi pada populasi ikan menunjukkan keberhasilan pengelolaan perikanan dan kualitas perairan yang lebih baik, yang mendukung keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, pengukuran faktor kondisi memberikan informasi penting untuk menilai kesehatan dan keberlangsungan suatu populasi ikan, serta dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.